Jadi sesuai judul yang ada di thumbnail dan judul yang ada di video kali ini, aku akan ngebahas tuh tentang salah satu hantu yang dimana menjadi penunggu di Gunung Ciremai yang ada di Jawa Barat. Makhluk ini memiliki sedikit kaitan tuh dengan salah satu wali songo yang ada di Pulau Jawa. Dan juga makhluk penunggu satu ini memiliki hewan peliharaan yang nggak biasa tuh. Kalau orang biasa kan kucing, anjing. Nah, kalau dia ini beda. Dia itu memiliki apa ya? Ya, hewan peliharaan yang cukup ekstrim. Penasaran kan dengan makhluk yang satu ini? Jadi ayo kita mulai sesuai requestan kalian. Fakta horor dari Nyi Lenggi bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasik Horor. Sebelum kita memulai video kali ini, kita tim Ngasik sangat mengapresiasi kepada kalian yang sudah memberikan request dan pendapat tentang video serta pembahasan selanjutnya yang ada di Ngasik Horor ini. Jadi kita sangat terima kasih kepada bro yang satu ini ya. Jadi buat kalian yang mau request aja di kolom komentar, nanti pasti kita bahas. Jadi ya udah, ayo kita lanjut aja bahas tentang Nyi Lenggi. Buat kalian nih yang belum tahu siapa sih Nyi Lenggi itu? Jadi Nyi Lenggi itu kayak penunggu di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Dia itu kurang lebih itu di sana itu bersemedi. Yang dimana tempat semedi ini menjadi tempat yang pernah digunakan Wali Songo yang ada di Pulau Jawa ini. Dia itu bersama dua hewan peliharaannya menjaga tempat tersebut sebaik-baiknya. Nah, untuk lokasi tempat Nyi Lenggi ini ada tuh di Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Jawa Barat, di Gunung Ciremai. Nah, buat kalian nih yang mungkin anaknya introvert banget, gak pernah keluar rumah atau ya gimana, yang belum tahu tuh apa itu Gunung Ciremai. Jadi Gunung Ciremai itu kurang lebih seperti ini. Nah, Gunung Ciremai itu kayak gini. Tapi akan aku jelaskan dan deskripsikan lebih singkat. Jadi begini nih. Jadi Gunung Ciremai itu merupakan salah satu pegunungan tertinggi yang ada di Jawa Barat. Dan Gunung Ciremai ini menjadi salah satu objek wisata yang paling banyak diminati oleh para pendakian, baik para pendakian atau para wisatawan biasa yang ingin ke sebuah gunung. Di Gunung Ciremai ini terdapat 4 jalur pendakian, yaitu Cibunar, Linggarjati, Palutungan, dan Linggasana yang ada di Kabupaten Kuningan dan Apui di Majalengka, Jawa Barat. Masing-masing jalur pendakian ini memiliki tingkat ketinggian dan level-level yang berbeda-beda tuh. Dan juga memiliki kisah mistis dan legendarisnya masing-masing. Salah satunya tuh ada di jalur pendakian tuh yang bernama Pendakian Linggarjati ini, yang ada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yang dimana jalur ini menjadi salah satu jalur yang paling ekstrim di antara 4 jalur lainnya. Pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, terdapat sebuah batu tuh yang dimana batu ini dipagari oleh sebuah dahan kayu dan dahan ranting yang melingkari batu ini. Jadi nama batu ini adalah Batu Lingga, yang dimana menjadi tanda cerita dan mitos dari Nyi Lenggi ini. Konon batu ini memiliki kaitannya tuh dengan salah satu sunan yang ada di Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati. Loh, kok bisa? Jadi begini nih, pada abad ke-16 Masehi, perkiraannya itu pada tahun 1521 hingga 1530 Masehi, Sunan Gunung Jati melakukan permusyawarahan di atas Gunung Ciremai yang digunakan untuk mengatasi para penjajah, yang dimana penjajah ini memiliki ambisi itu. Ambisi yang dimana itu ingin melenyapkan dan menghapus para pendakwah, ulama, serta para sunan yang dikarenakan mereka ini nggak mau membantu mereka menaklukkan Indonesia yang kala itu masih menjadi beberapa kerajaan. Mendengar hal tersebut, tentu saja si sunan ini nggak mau tinggal diam aja dong. Sunan Gunung Jati dan para ulama ini melakukan permusyawarahan secara tertutup di atas Gunung Ciremai. Hal ini dilakukan karena mereka itu merasa lebih aman di atas gunung tersebut dan jauh tuh dari jangkauan para penjajah ini yang ingin menjajah negara dan kerajaan kala itu. Jadi gerakan mereka itu akan sulit terdeteksi dan menjadi tantangan tersendiri untuk para penjajah ini. Jadi ya mereka melakukan permusyawarahan di atas Gunung Ciremai. Singkat cerita, ketika Sunan Gunung Jati dan para ulama ini telah mencapai hari di mana sudah waktunya tuh mereka harus menaiki gunung tersebut. Mereka tuh akhirnya berangkat melalui trek yang bernama
Linggarjati. Nah, ketika di tengah perjalanan ini terjadi hal yang tak terduga. Sunan Gunung Jati merasa dirinya tidak kuat lagi untuk menaiki Gunung Ciremai yang terbilang cukup tinggi sih. Jadi beliau ini istirahat tuh di atas sebuah batu, yang dimana batu ini kelak akan menjadi nama, yaitu Batu Linggah. Beliau duduk di sana dan beristirahat. Namun para ulama lain dan rombongan lainnya ini merasa kalau terlalu banyak diam di sana akan menghabiskan banyak waktu. Jadi para rombongan ini terpaksa harus meninggalkan Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati pun ya sudah juga mengiyakan daripada harus menunggu satu orang kan. Ya sudah, akhirnya rombongan ikut naik dan Sunan Gunung Jati akan tetap di sana sampai mereka turun kembali. Singkat cerita nih, ketika mereka sudah melakukan musyawarah di atas Gunung Ciremai, mereka pun kan harus turun melewati trek Linggarjati lagi supaya bisa bertemu Sunan Gunung Jati. Nah, ketika ketemu ini terjadi hal yang tak terduga, yaitu ternyata Sunan Gunung Jati itu nggak mau ikut turun. Jadi Sunan Gunung Jati masih ingin di atas sana. Lah, ngapain? Jadi Sunan Gunung Jati itu ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, jadi hubungannya sama Nyileng gitu apa tuh? Nah, tunggu dulu. Jadi begini nih hubungannya. Nah, ketika Sunan Gunung Jati ini telah melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan Sunan Gunung Jati pun akhirnya kan turun. Nah, ketika turun ini, ternyata ada seseorang yang sudah siap menggantikan Sunan ini. Yang dimana seseorang ini, yaitu si Nyilenggi ini. Nyilenggi ini akhirnya duduk di tempat di mana Sunan Gunung Jati duduk dan istirahat di sana. Gunanya apa tuh? Jadi si Nyilenggi ini bertujuan di sana itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tetapi malah digunakan untuk pertapaan ilmunya sendiri. Jadi dia itu melakukan pertapaan yang dimana pertapaan ini digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilmu yang bernama ilmu kedikdayaan. Dia itu nggak sendirian tuh. Dia itu ditemani oleh 2 ekor hewan kesayangannya, yaitu ada yang bilang harimau putih, ada yang bilang macan tutul, ada yang bilang burung, ada yang bilang belalang, ada yang bilang ya banyak hewan lah yang disebutkan di cerita kali ini. Tapi yang jelas dia itu ditemani oleh 2 hewan peliharaannya. Oh ya, by the way, buat kalian yang masih nggak tahu tuh ilmu kedikdayaan itu apa sih sebenarnya? Jadi ilmu kedikdayaan itu kurang lebih kayak ilmu yang mempelajari tentang kesaktian dan kekuatan tambahan dari luar tubuh kita. Jadi kayak ya sesuatu ilmu magis lah, simpelnya gitulah. Namun sayangnya nih, ketika proses mendapatkan ilmu tersebut, ternyata Nyilenggi ini dikisahkan gagal mendapatkan ilmu tersebut dalam sebuah tapa berata. Sehingga ia tidak bisa mendapatkan ilmu yang ia inginkan. Bagai jatuh tertimpa lift, si Nyilenggi ini sudah nggak dapetin ilmunya, dia juga ikut tewas secara misterius. Lah, kok bisa? Ya kalau itu sih masih menjadi sebuah misteri tersendiri sih. Soalnya dia itu ya bisa aja tuh, dia itu kayak kelaparan, itu kan bisa. Tapi yang jelas ya dia ini mati. Lalu untuk 2 hewannya ini bagaimana sih? Nah, 2 hewannya ini itu hilang secara misterius tuh, tanpa ada jejak ataupun ya tanda-tanda mereka masih ada di gunung tersebut. Nggak ada, jadi benar-benar hilang. 2 hewan ini hilang. Ya sudah, sejak saat itu tempat tersebut dikenal sebagai tempat yang dimana dijaga oleh Nyilenggi. Konon pada waktu tertentu nih, Nyilenggi itu akan muncul dan menampakkan dirinya kepada warga sekitar dan para pendaki. Tapi tenang, si Nyilenggi ini nggak agresif seperti hantu-hantu lainnya tuh yang datang ganggu, enggak. Makhluk ini cenderung ya pasif membiarkan kalian dan ya sudah nggak peduli dengan kalian selama kalian nggak mengganggu dia. So, gimana cerita kali ini? Apakah cerita kali ini serem atau biasa aja? Ya kalau menurutku ceritanya ini serem. Tapi sayangnya itu kayak terlalu minim informasi. Aku udah cari dari beberapa website, dari YouTube, dari video-video di Instagram, TikTok, segala macam. Nggak ada informasi lebih lanjut tentang makhluk yang satu ini. Tapi kalau kalian nih mengetahui informasi lebih lanjut tentang Nyilenggi ini, kalian bisa komen aja tuh di bawah dan memberikan tanggapan tentang video kali ini. Buat kalian nih yang ingin aku membahas requestan kalian nih, tulis aja di kolom komentar. Nanti akan aku pin atau mungkin aku like lah dan aku bahas di video berikutnya. Selama nggak ngawur pembahasan kalian ya. Hantu penjaga Monas, nggak ada. Anda gak usah ngati-ngati.
hantu penjaga bendahara. Dah. Anda gak usah ngadi-ngadi. Jadi komen yang wajar aja, nanti kalau misalnya wajar dan masuk akal akan aku langsung bahas, oke? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya karena aku akan kembali di video berikutnya dengan video yaitu membahas tentang dua hantu yang cukup legendaris seperti di video sebelumnya. Karena video itu tayang di hari Kamis dan Minggu. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya and I see you guys next time. Bye.